Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kajian yang seperti ini tuh kalau di Al-Maksudi itu tembus 2 jam. Kalau dulu tuh di sini suka ada yang ikutan nggak? Dulu. Nah, kalau dulu tuh biasanya tembus 2 jam, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Dan itu pun nunggu diusir. Nah, sekarang nggak tahu gimana ceritanya, panitia maksa kita waktunya tuh mepet maghrib gitu. Jadi ini tuh sudah tidak konsen, mau cepet-cepet berburu tajil gitu kan. Nah, jadi karena memang seperti itu dan waktunya sepertinya tidak akan cukup, maka ayo kita aja langsung ke sesi tanya jawab. Kita diskusi, kita ngobrol, nanya apa aja tentang tema-tema yang random, apapun itu. Nanti kita sama-sama diskusikan di majelis ini. Sob, ada nggak yang mau punya pertanyaan langsung? Saya pernah menyampaikan suatu kali kepada guru-guru seluruh Indonesia bahwa menilai seseorang itu bukan dari kemampuan dia dalam menjawab pertanyaan, tapi kemampuan dia dalam mengajukan pertanyaan. Jadi kalau misalkan menjawab soal, anak-anak dikasih soal, kemudian dia jawab, itu benar salahnya itu tidak mengukur kecerdasan. Yang mengukur kecerdasan seseorang itu adalah kemampuan dia dalam mengajukan pertanyaan. Sejauh apa dia mampu mengajukan pertanyaan dan sejauh mana dia mengajukan pertanyaan yang relevan, baik, dan mengajak berpikir bersama-sama. Jadi yuk kita langsung tanya jawab. Cum. Tuh kan langsung ada. Mana ini panitia langsung ada. Hah? Random aja. Kasih mic atau Kang? Baledogkeun mic. Oh, itu ada. Nah. Ayo deketin ya. Ya udah di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan lagi ramai dengan banyak kasus kayak batasan guru, hormat murid kepada guru itu sampai mana, kan banyak sekarang kayak video-video ya sampai nunduk-nunduk gitu kan, banyak itu diperdebatkan seperti kayak apalah, kadang kejauhan juga gitu, banyak yang komennya gitu kayak sampai perbudakan mah apa-apa. Nah, saya pengen nanya, itu batasan kita sebagai murid terhadap guru itu cara menghormatinya seperti apa gitu? Langsung dijawab ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Guru itu tidak terhormat, guru itu tidak memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang lain, kecuali ketika dia bawa ilmu. Jadi seseorang dihargai itu karena dia punya ilmunya. Dia disebut guru tuh karena dia punya ilmu dan menyampaikan kepada pihak lain. Jadi sebatas bahwa dia misalkan berstatus sebagai guru, dia belum tentu layak dihormati sebagai seorang guru. Tapi kalau dia berilmu dan ilmunya diberikan kepada orang lain, nah sejauh itulah penghormatan kita kepada dia. Apakah sampai suntangan? Boleh. Apakah sampai harus minta berkah ke dia? Silakan. Tapi sekali lagi itu didasarkan pada kontribusi dia terhadap masyarakat. Ilmu apa yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau misalkan dia statusnya sebagai guru, itu tidak berharga. Maksudnya, dia berprofesi sebagai guru. Dia ngajar, dia udah dibayar, ya udah lunas. Yang membuat dirinya itu kompeten, yang membuat dirinya itu layak kita hormati dan kita hargai itu adalah ada ilmunya. Begitu. Maka kalau misalkan tidak ada ilmunya, ya sudah gitu. Batasannya itu, Kang. Misalkan begini, guru di sekolah itu ada guru yang baik, yang layak kita hormati, ada guru yang tidak. Misalkan gini, ada guru yang ngomongnya kasar, ada guru yang ngomongnya cabul, ada guru yang kalau duduk di kelas tuh dia nggak nerangin ilmu pengetahuan. Dia hanya curhat tentang kehidupannya sendiri. Pernah nggak ketemu sama guru yang kayak gitu? Guru datang ke kelas, ibu mah dulu waktu kecil mah nggak kayak kamu, udah dulu mah gini-gini. Pernah kan nemu seperti itu? Nah artinya dia nggak memberikan ilmu. Walaupun statusnya dia guru, tapi dia tidak berperan sebagai guru. Dia tidak layak dihormati. Sebaliknya, ada anak kecil, bocil gitu ya. Tapi pas ngomong sama kita, ada solusi yang akhirnya terpecahkan gara-gara omongannya dia. Pada waktu itulah dia menjadi guru.
Jadi guru itu bukan berarti orang yang berstatus sebagai ini. Makanya di dunia Islam dulu tuh guru-guru itu sering membuat kita bingung. Misalkan Imam Malik berguru pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di antara guru-gurunya adalah sebagai berikut. Imam Malik. Lah, Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah berguru kepada Imam Malik. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Karena mereka itu berpikir soal ilmu, logikanya, fikihnya, usul fikihnya Abu Hanifah itu menjadi pelajaran buat Imam Malik. Sedangkan hadis-hadis dari Imam Malik dan bagaimana budaya tradisi masyarakat Madinah, sejarah masyarakat Madinah itu mempengaruhi pemikiran Abu Hanifah, itu juga ada. Akhirnya saling guru dua-duanya. Makanya kedua-duanya saling menghormati. Berarti dalam hal ini apa? Tidak ada status guru di antara mereka. Yang ada adalah peran sebagai guru. Jadi kita bisa ngambil dari ilmu dari siapapun dan kita tetap harus menghormati orang yang memberikan kepada kita ilmu. Begitu. Dan kita tetap harus menghargai ilmunya, bukan menghargai sosoknya. Saya tuh khawatir karena di Indonesia itu, ini sering saya sampaikan, saya ingin sampaikan sekali lagi, saya ingin sampaikan, masyarakat Indonesia itu banyak yang bodoh, mohon maaf, karena dia tuh kualat pada guru. Ada misalkan Agim. Agim itu ilmunya banyak, menginspirasi kehidupan kita. Dan akhirnya kita tuh jadi orang yang lebih baik. Terus pas dia kena skandal, atau dia kena aib, atau dia melakukan tindakan yang tidak disukai sama orang lain, kemudian dia cancel. Kemudian kita mengatakan, saya mah menyesal pernah berguru sama Agim. Nah itu masalah besarnya teh. Kita tuh berorientasi itu pada tokohnya. Harusnya kita berorientasi pada ilmunya. Selama ilmunya nerap, ya sudah. Ngapain juga kita bully, kita hujat orang itu. Kan orang itu punya skandal. Ya biarin itu skandalnya, kan tidak menghapus ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita sekarang banyak. Kalau misalkan datang ustadz baru, saya menyesal ustadz itu. Ada yang baru hijrah, dulunya NU, sekarang Wahabi. Aduh, saya alhamdulillah sudah meninggalkan guru-guru saya di NU. Kenapa bisa seperti itu? Padahal tetap ada ilmu yang memberikan manfaat buat kita. Jangan pernah mengkhianati, sekali lagi ya, jangan pernah mengkhianati ide, gagasan, manfaat, kontribusi, inspirasi, motivasi dari guru-guru kita yang terdahulu, bahkan ketika dia sudah berbeda pendapat dan pemikiran dengan kita. Boleh nggak kita berbeda pendapat dan pemikiran dengan guru kita? Sangat boleh. Karena kita mah nggak lihat ke gurunya, kita lihat guru itu bawa ilmu ke kita. Gitu. Jadi bagaimana cara kita dan sampai batas apa kita menghormati guru? Ya sampai sebatas ilmunya. Nah, ilmu dalam Islam diantaranya adalah tidak boleh berlebihan, tidak boleh menjadikan seseorang siapapun itu kultus. Jadi kalau sampai ada guru yang dicium kakinya, dicium tangannya, dan hanya kepada guru itu, sedangkan ke orang tua kita tidak seperti itu, kepada guru-guru bocil yang mengajarkan kepada kita tidak seperti itu, maka di situ itu adalah pelanggaran. Tidak boleh. Berarti kita mengkultuskan pada pribadinya. Atau ada yang mengatakan, oh kamu tuh ilmunya gini-gini nih, nanti diajarin dia. Terinspirasi kita teh, oh iya bener. Tapi nanya dulu ke guru itulah. Nah, pada bagian itu artinya kita tuh kultus. Kita tidak menghargai ilmu, kita hanya menghargai orangnya. Itu tidak boleh. Yang seharusnya adalah kita tetap fokus pada ilmunya. Kurang lebih gitu, Kang. Terima kasih hatur nuhun untuk membuka ngalarisan diskusi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai feminisme. Sebenarnya kan itu paham itu kenapa selalu dibentrokan dengan hukum Islam. Orang feminisme kalau misalkan mereka berdiskusi selalu menyudutkan hukum-hukum Islam. Padahal Islam itu turun pada zaman dulu untuk menaikkan martabat perempuan. Nah, bagaimana gitu ya, kita sebagai perempuan itu punya batasan supaya tidak terdistraksi oleh paham-paham feminisme dan bisa menjadi muslimah yang produktif dan tahu jati dirinya. Oke. Hatur nuhun. Nah, ini pertanyaan baru lumayan. Jadi gini, pertama,
Feminisme adalah ideologi yang lahir di Barat karena kesenjangan antara status dan peran yang parah di sana. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam sejarahnya gini, ada sebuah budaya yang disebut sebagai budaya universal. Budaya universal itu maksudnya setiap bangsa, setiap bahasa, setiap kaum di semua zaman itu punya budaya yang sama. Walaupun mereka tidak pernah saling berinteraksi. Apa aja di antaranya? Ada sekitar 50 budaya universal. Di antaranya adalah mereka mempraktekkan ritual pada hal yang gaib. Itu di seluruh dunia ada kan? Ada. Itu yang disebut salah satunya budaya universal. Dan budaya universal yang lainnya itu ada di antaranya adalah perkawinan. Perkawinan itu ada di seluruh dunia walaupun mereka satu sama lain tidak saling mengenal. Ada lagi apa? Dominasi pria terhadap wanita. Itu juga adalah budaya universal. Dimanapun ada manusia, manusia itu cenderung menjadikan hal-hal yang publik dan urusan-urusan luar rumah itu diserahkan kepada laki-laki, dan hal-hal yang domestik itu diserahkan kepada perempuan. Dan bahwa perempuan itu harus menyerahkan inisiator atau inisiatifnya kepada laki-laki, itu terjadi di seluruh dunia. Nah, sampai batasan tertentu itu tuh aman dan baik-baik aja. Dan sebenarnya banyak di antara perempuan juga yang menginginkan itu gitu. Menginginkan misalkan ada survei di seluruh dunia nanya kepada perempuan secara fisik perempuan tuh pengen laki-laki yang seperti apa. Di antara yang paling umum diinginkan sama si perempuan itu adalah laki-laki harus lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Betul ya? Kalau punya pasangan pengen yang lebih tinggi dan lebih besar daripada perempuan. Dan pengen tangannya yang lebih berurat daripada perempuan. Nah, ini juga survei umum. Kebanyakan perempuan ternyata secara fisik menginginkan laki-laki yang lebih besar. Kalau misalkan diikutin, alasannya apa? Ternyata alasannya adalah karena lebih secure, lebih merasa aman kalau misalkan ada bersama laki-laki yang lebih tinggi dan lebih besar. Kalau misalkan lebih pendek, malah dia malu sendiri. Tahu nggak film Iron Man? Tahu film Iron Man? Pacarnya Tony Stark, tahu? Pacarnya Tony Stark, kalau di film itu ya, kalau lagi di markasnya, itu nggak pernah pakai sepatu. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena dia kalau pakai sepatu lebih tinggi daripada si Tony Stark. Dan orang-orang di seluruh dunia nggak nyaman kalau lihat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya di film itu nggak pakai sepatu, apalagi high heel. Tahu nggak Tom Cruise? Tom Cruise itu punya mantan. Siapa lah? Saya lupa lagi. Nicole Kidman atau siapa? Nicole Kidman itu setelah putus dari Tom Cruise diwawancara. Apakah lebih baik lepas dari Tom Cruise? Saya lebih baik di ruang publik ketika tidak bersama Tom Cruise. Kenapa? Akhirnya saya bebas pakai high heel. Karena apa? Tom Cruise itu kan pendek. Sepantaran saya lah. Untuk orang bule itu kan pendek. Nah, karena pendek, itu tuh cukup menyiksa untuk pasangannya. Karena cewek-cewek Amerika tuh pengen cowoknya lebih tinggi. Nah, sebenarnya dalam konteks ini bisa kita ketahui bahwa perempuan tuh selalu menginginkan laki-lakinya lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Dan alasannya itu adalah secure, keamanan. Rasa terlindung atau rasa aman gitu. Jadi di film mana-mana pun diharapkan si laki-laki lebih tinggi. Pernah nonton film Joda Akbar? Joda Akbar. Si laki-lakinya tuh pendek. Jadi si settingan film tuh dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada cerita dia tuh sepantaran sama si perempuan gitu. Jadi itu di dunia perfilman hal itu sudah lumrah gitu. Karena memang balik lagi budaya universal, perempuan tuh selalu pengennya lebih kecil daripada si laki-lakinya. Lebih pengen terlindung daripada si laki-lakinya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, ketika laki-laki lebih dominan daripada perempuan, sampai batas tertentu aman. Gak masalah. Tapi di barat,
pada tahun 1700-an 1800-an itu ada kejomplangan di mana revolusi industri itu memaksa tenaga kerja, menyedot tenaga kerja besar-besaran dari laki-laki. Sehingga apa? Penghasilan pada waktu itu bertambah banyak. Kemudian si laki-laki mendapatkan lebih akses terhadap kekayaan, kemakmuran lebih besar. Si perempuan stuck di dalam rumah. Akhirnya apa? Si laki-lakinya melakukan pelecehan lebih besar. Si laki-lakinya menjadi lebih arogan terhadap perempuannya lebih-lebih lagi. Kemudian si laki-laki melakukan tindakan-tindakan KDRT terhadap si perempuan. Karena apa? Lu makan tuh dari gua. Lu hidup tuh dari gua. Kebayangkan rasa sakit si perempuan ketika si laki-laki dengan perempuan, dulu mah kemakmuran laki-laki dan perempuan tuh bedanya gini. Setelah revolusi industri gini. Laki-laki bisa mendapatkan apapun yang dia mau gara-gara kekayaan yang berlipat ganda, termasuk dia menyewa, PSK, sedangkan si perempuan pas mau marah, pas mau nuntut cerai, mau apa, dia hidupnya ketergantungan pada laki-laki. Gimana ceritanya seperti itu? Maka lahirlah feminisme. Jadi feminisme lahir dari penderitaan karena kesenjangan yang terlalu jauh antara nasib laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi kesenjangannya, semakin ekstrim perempuan untuk minta jadi feminis. Sekarang di seluruh dunia feminis mana yang paling galak? Korea Selatan. Di sana itu perang gender. Kalau kita mah perang ini ya, perang antar pengajian gitu. Saling membubarkan satu sama lain. Nah kalau di Korea itu perang gender. Laki-laki dan perempuan itu berperang satu sama lain. Untuk dapat karir, untuk dapat apa, dan lain sebagainya. Si perempuan marah, kenapa penghasilan kami itu 29% lebih rendah daripada penghasilan laki-laki di jenjang karir yang sama. Si laki-laki juga komplain, untuk mendapatkan karir segini, laki-laki itu lebih susah. Karena 2 tahun harus wajib militer, jadi ketinggalan 2 tahun, kemudian perempuan itu lebih punya privilege daripada laki-laki. Nah itu perang. Itu perangnya sampai mengakibatkan apa? Tingkat kelahiran di Korea Selatan lebih sedikit daripada di Jepang. Jepang aja udah ngemis-ngemis minta sumber daya manusia. Korea jauh lebih parah daripada itu. Jadi tingkat kelahirannya itu minus. Lebih banyak yang mati daripada yang dilahirkan. Saking perempuan feminis. Saya tidak mau nikah sama laki-laki. Saya tidak mau berhubungan dengan laki-laki. Kalaupun mau saya harus mengelampiaskan hasrat saya, itu dengan sesama perempuan. Itu di Korea udah sampai selevel itu batasnya. Sampai sebegitunya. Nah, lagi-lagi gara-gara apa? Ideologi itu muncul bukan gara-gara intelektual. Semua ideologi muncul bukan gara-gara intelektual, tapi gara-gara apa? Moral. Komunis muncul gara-gara apa? Kesenjangan revolusi industri yang tadi itu. Kapitalis muncul gara-gara apa? Masalah-masalah feodal, masalah feodalisme, masalah moral feodalisme di masa sebelumnya, merkantilisme. Kemudian semua isme pokoknya muncul dari moral. Nah, jadi Teteh, kalau misalkan bertanya, ini gimana sih cara mendistrak orang-orang feminis begini dan begitu, kalau misalkan mereka berlebihan, wanita yang berbahagia dengan pasangannya relatif tidak menuntut feminisme. Silahkan dicek, silahkan disurvei. Feminis-feminis yang ketat biasanya cenderung untuk memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan pasangan hidupnya. Atau memiliki trauma masa lalu yang kelam dengan laki-laki. Kita mengenal misalkan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu lebih dikenal di ruang publik daripada suaminya. Sampai-sampai si suaminya kalau dipanggil tuh Bapak Sri Mulyani gitu. Kan kalau biasanya mah ibu-ibu teh tetangga saya, bapaknya namanya Pak Barkah. Istrinya nggak dikenal sama tetangganya Bu Barkah gitu. Begitu kan? Biasanya begitu. Ibu Sunyoto kemana aja. Gitu kan? Nah, Ibu Sri Mulyani kebalik. Ibunya lebih dikenal daripada bapaknya. Tapi walaupun begitu, Ibu Sri Mulyani tidak pernah kelihatan memuja-muja feminisme dan lain sebagainya. Walaupun beliau lebih sukses di ruang publik, lebih dikenal masyarakat, pada bagian itu Ibu Sri Mulyani tidak berkoar-koar misalkan menuntut kesetaraan dan sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya baik-baik saja. Begitu.
Jadi kalau misalkan kita ngelihat dalam kacamata ideologi, ada yang komunisme, ada yang ateisme, lihat kekecewaan dia terhadap apa. Biasanya begitu, termasuk juga feminisme. Jadi ini khusus buat bapak-bapak, buat akang-akang, calon suami. Kalau misalkan istrinya bisa dibahagiakan, sama seperti manusia normal di seluruh dunia, maka mereka tidak akan menuntut sesuatu yang akan bertentangan dengan hasrat biologis mereka. Gitu. Jadi perempuan, mohon jangan pasrah untuk mengambil pilihan soal pasangan hidup. Jadi selama ini biasanya si laki-laki itu yang berinisiatif nyari, si perempuan itu berinisiatif untuk memutuskan, gitu kan biasanya ya dalam masyarakat kita tuh. Nah, si perempuan itu jangan sampai salah mengambil keputusan. Karena kalau misalkan gini, kalau salah mengambil keputusan, yang lebih rentan menderita tuh perempuan daripada laki-laki. Feminis itu biasanya lahir sama seperti ideologi yang lain, itu lahir dari kekecewaan atas sebuah kondisi. Kalau misalkan mau feminis itu dibantah misalkan, jangan bantah dengan dalil, tapi bantah dengan realitas. Kalau misalkan dalam Islam si laki-lakinya misalkan, si laki-lakinya itu memberikan kebahagiaan pada si istrinya, tidak akan ada debat feminis versus Islam. Dijamin. Hatur nuhun. Ada lagi. Weh, sekarang jadi perempuan semua. Sekarang feminis semua ini. Apa teh? Tadi teh kan guru sempat bilang kalau laki-laki yang cabul teh hidupnya lebih bahagia. Nah, oh di Indonesia, ya di Indonesia. Iya itu kenapa? Karena saya kayak ngerasa mengalami sendiri gitu kalau laki-laki tuh kebanyakan emang mungkin di luar sana banyak yang baik, cuman orang-orang laki-laki yang saya temuin kebanyakan tuh brengsek gitu. Jadi itu kenapa? Ada apa gitu laki-laki tuh? Gitu. Oke. Segitu aja. Oke. Tunjuk teh siapa yang telah melakukannya. Brengsek itu bahasa Inggrisnya apa? Brengsek itu, breng itu membawa, seks itu seks, jadi membawa seks kemana-mana. Maksa pisan. Jadi gini teh, sebenarnya hidup tadi laki-laki cabul itu lebih berbahagia di Indonesia itu mah sindiran. Maksudnya pelaku kejahatan di Indonesia itu lebih bahagia karena tidak dapat hukuman di Indonesia. Maksudnya gitu. Kalau misalkan kita melakukan pelecehan seksual, saya mohon maaf, ini mah kan konteksnya tadi ya. Kalau ada laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di Jepang, maka itu dalam waktu 5-15 menit dia akan ditangkap. Itu pasti. Bahkan hanya ketika mengeluarkan kata-kata. Enggak Noel, enggak. Cuman ngomong gini. Tobrut, misalkan gitu ya. Itu langsung ditangkap 15 menit kemudian maksimal. Gitu. Makanya di Indonesia mah bahagia. Cowok yang kayak gitu pun justru malah ditampilkan ke ruang publik sebagai selebriti. Iya kan? Ada banyak ustadz, ada banyak artis yang dia ketahuan melakukan pelecehan berkali-kali, tapi dia masih melakukan itu. Dan jadi artis gitu. Ada yang seperti itu. Nah ini bahayanya di Indonesia. Begitu. Nah terus kenapa sih laki-laki itu brengsek kata dia ya? Jadi gini nih. Laki-laki itu yang membuat dirinya menjadi laki-laki itu karena dia punya testosteron. Testosteron itu menghasilkan 3 hal dalam dirinya. Pertama, dorongan untuk bersaing sampai jadi yang teratas. Laki-laki itu punya dorongan itu. Tahu Conor McGregor? Dia stres sampai sekarang gara-gara dia dikalahkan sama Habib. Stresnya tuh gak beres-beres sampai detik ini. Sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang paling aneh di luar ring. Itu gara-gara apa? Ketika perempuan dikalahkan dalam persaingan, dia B aja. Tapi kalau laki-laki dikalahkan dalam persaingan, dia stres luar biasa. Karena laki-laki itu punya testosteron, dan testosteron itu mendorong dia untuk terus-terusan bersaing. Dia tuh harus, ini
Ini maaf ya, ini hormon yang mendorong laki-laki. Dia tuh harus bersaing, harus menyingkirkan orang lain, bahkan kalau mungkin harus ngebunuh orang lain. Itu laki-laki. Nah, sekarang dunia modern kan nggak kayak gitu. Enggak, karena laki-laki langsung diarahkan kemana? Ke pertandingan-pertandingan besar kayak main bola gitu. Itu kan dia didorong untuk bersaing. Walaupun dia tidak bisa ikutan, tapi dia terjerumus masuk ke situ. Makanya dia nyandu banget sama bola. Atau game. Semua game cowok itu ada persaingan, ada bunuh-bunuhannya di situ. GTA. Orang lagi itu dibacokin gitu kan, digebukin, ditembakin. Kenapa sih game cowok itu kayak gitu? Karena testosteron dalam diri laki-laki itu memaksa dia untuk bersaing, saling mengalahkan satu sama lain. Kalau enggak, dia stres. Itu testosteron itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dorongan yang kedua untuk apa? Dorongan yang kedua adalah untuk membuahi si perempuan itu. Kenapa? Karena testosteron itu muncul dari, kan manusia itu harus mempertahankan spesies, mempertahankan keabadian spesies manusia, sama seperti makhluk lain, kan begitu. Nah, bagaimana cara perempuan untuk melestarikan spesies manusia? Gimana caranya? Merawat anaknya. Makanya ada naluri keibuan, brojol, dia langsung sayang sama anaknya. Dia ada naluri keibuan, kuat sekali naluri keibuan. Itu untuk apa? Untuk mempertahankan spesies, agar spesies manusia tetap langgeng. Agar setelah dilahirkan, si ibu itu menyusui, merawat, ngasih makan, ngasih popok, dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, laki-laki, gimana caranya agar laki-laki itu bisa membuat spesiesnya itu lestari? Dia harus membuahi sebanyak mungkin rahim yang bisa dia temukan. Ngerti ya? Jadi perempuan dia dibuahi. Setelah dia dibuahi, apa yang dia harus menjaga apa yang ada dalam kandungannya menjadi besar. Sedangkan laki-laki harus membuahi. Itu rumusan sederhananya. Dan itu gara-gara testosteron. Jadi si perempuan dalam hal ini tidak bisa menghalangi laki-laki untuk tidak cabul. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah mengarahkan kecabulan laki-laki hanya kepada orang yang sah. Gitu. Jadi kita nggak bisa, sama seperti naluri keibuan nggak bisa dihapus, naluri laki-laki untuk membuahi pun nggak bisa dihapus. Itu testosteronnya udah dari awalnya seperti itu. Begitu. Nah, jadi yang harus diarahkan itu adalah bukan menghapus kebrengsekan itu, tapi gimana caranya agar kebrengsekan itu mengarah pada satu individu yang justru memberikan kenyamanan, saling memberikan keintiman, kenyamanan, kepuasan. Gitu. Makanya di seluruh dunia ada budaya perkawinan. Dari perkawinan itu, maka naluri untuk mempertahankan spesies baik versi laki-laki maupun versi perempuan itu bisa dipertahankan. Begitu. Itu karakteristik laki-laki yang kedua secara biologis. Yang pertama dia didorong untuk terus-terusan bersaing, yang kedua dia didorong untuk untuk membuahi, dan yang ketiga itu apa? Dia didorong untuk hidup di luar, bukan hidup di dalam. Gini nih, kalau laki-laki kesasar, dia jago lihat map. Benar kan? Jago lihat map. Tapi ketika dia ada di dalam rumah, Mama, gunting teh di mana? Muter-muter nyari-nyari. Si ibunya datang, itu di depan. Oh iya bener, baru ketahuan. Ngalamin nggak kayak gitu? Laki-laki dan perempuan beda. Kenapa coba? Laki-laki navigasinya di luar rumah, perempuan navigasinya di dalam. Laki-laki disuruh menavigasi rumahnya sendiri, dia bingung. Perempuan disuruh baca map di luar sana, dia yang bingung. Nah gitu kan. Nah jadi laki-laki cenderung untuk ada di luar, cenderung untuk, dan bahkan cuman laki-laki yang bisa mentertawakan kematian dari laki-laki yang lain. Ada meme di internet, ada cowok pakai baju perang, jerek, jerek, jerek. Matanya cuman kelihatan doang, matanya doang untuk berperang. Terus kepanah, cerot. Jadi meme dan diketawain semua orang.
kematian laki-laki itu bisa diketawain. Tapi kalau kematian cewek itu nggak bisa. Kasihan gitu ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di luar. Nah, jadi itu dorongan itu adalah dorongan naluriah. Jadi teteh, saya yakin teteh berharap teteh punya pasangan yang brengsek, dalam tanda kutip cabul gitu ya. Selama arahnya tuh hanya ke teteh, bukan ke orang lain. Kalau misalkan cowok nggak cabul, itu malah tulang lunak. Lebih banyak dihujat lagi di masyarakat kita. Benar ya? Nah, jadi seperti itulah teteh. Jadi mari kita tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau si laki-laki emang menjadi seperti itu, silakan seperti itu, tapi diarahkan. Begitu kurang lebihnya ya. Semoga bermanfaat.